Bola cahaya besar juga berangsur-angsur memudar, dan akhirnya hanya sesosok tubuh yang terlihat melayang di udara. Tuan Chen masih di sini. Teriak Ni Heng saat melihat ini. Sebuah keajaiban yang luar biasa. Chen Wenliang hanya bisa menghela nafas. Dengan guntur seperti ini, orang-orang pasti sudah lama musnah, tapi Chen Ping masih di sini. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan Chen Ping sekarang. Apakah dia terluka parah atau hanya tinggal mayat? Kakak dan adik Nilei dan Ni Hong memandang Chen Ping di udara, mata mereka penuh rasa malu. Chen Ping akan mempertaruhkan seluruh kekuatan dan nyawanya untuk melindungi mereka. Tapi keduanya mengkhianati Chen Ping demi kepentingan egois mereka sendiri dan ingin membunuh Chen Ping. Chen Ping. Liu Ruyan melompat dan menuju ke arah Chen Ping. Nona besar, Ni Heng ingin menghentikannya, tapi tidak. Liu Ruyan tetap bergegas, tapi Chen Ping langsung jatuh ke tanah saat ini. Ledakan. Tubuhnya membentur tanah dengan keras, membuat lubang yang dalam di tanah. Wajah Liu Ruyan penuh kegugupan, dan dia bergegas memeriksanya. Ekspresi orang lain tiba-tiba menegang, dan semua orang di sekitar mereka menatap dengan napas tertahan, jantung mereka berdebar kencang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Chen Ping, dan mereka semua mengkhawatirkan Chen Ping. Liu Ruyan memeluk Chen Ping, dan ketika dia melihat mata Chen Ping tertutup rapat dan tubuhnya berbau terbakar, dia langsung menangis. Chen Ping. Liu Ruyan memeluk Chen Ping dan mendatangi Chen Wenliang dan yang lainnya. Rekan Daois Chen. Melihat Chen Ping seperti ini, semua orang berkumpul. Chen Wenliang buru-buru memeriksanya, dan kemudian berteriak dengan keras, "Semuanya, keluarkan semua ramuan di tubuhmu dan berikan kepada Daois Chen untuk pengobatan." Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Wenliang, semua orang membuka tas penyimpanan mereka tanpa syarat dan mengeluarkan semua barang berguna di dalamnya. Chen Wenliang mulai memurnikan ramuan itu dan melemparkan ramuan abadi ini ke dalam tungku alkimia. Dia tahu bahwa Chen Ping sangat lemah sekarang dan membutuhkan banyak pil untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Ramuan ini tidak memiliki kandungan teknis, hanya membutuhkan ramuan yang banyak. Setelah memberi Chen Ping ramuan halus, Chen Ping perlahan membuka matanya. "Chen Ping, kamu bangun." Melihat Chen Ping sudah bangun, Liu Ruyan berkata dengan gembira. "Rekan Daois Chen, kamu akhirnya bangun. Jika sesuatu terjadi padamu, kita semua, mungkin akan merasa bersalah seumur hidup." Chen Wenliang merasa lega saat melihat Chen Ping sudah bangun. "Ku bilang, aku tidak akan mati." Chen Ping berdiri dan memeriksa tubuhnya, kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya diserap oleh bintang aslinya. "Terima kasih kepada Presiden Chen, dia mengumpulkan rumput peri semua orang dan menyempurnakan ramuannya untukmu, jadi kamu bangun." Liu Ruyan berkata. Ini, Chen Ping tidak menyangka Chen Wenliang akan melakukannya. "Hidup kita semua diselamatkan oleh rekan Daois Chen, jadi apa gunanya mengambil rumput peri?" Chen Wenliang tersenyum tipis dan berkata, "Presiden, kondisi mereka yang terluka mulai memburuk sekarang." Saat ini, seorang apoteker datang dan mengikuti Chen Wenliang dan berkata. Ketika Chen Wenliang mendengar ini, dia bergegas untuk memeriksanya, dan Chen Ping mengikutinya. Lebih dari selusin apoteker terluka akibat petir tersebut. Meski tidak berakibat fatal, jika penundaan terus berlanjut seperti ini, mereka semua akan cacat. "Sembuhkan dengan cepat," kata Chen Wenliang. "Presiden, kami telah mengeluarkan semua ramuan kami. Tidak ada cara untuk mengobatinya sekarang." Seorang apoteker mengingatkan. Chen Wenliang tertegun sejenak, dan kemudian dia teringat bahwa dia baru saja memberikan semua rumput peri kepada Chen Ping. Chen Ping memeriksa luka para apoteker dan berkata kepada Chen Wenliang, "Presiden Chen, ada rumput peri di Gunung Kuali obat ini. Anda dapat mengajak orang untuk menemukannya. Ini masih terlambat." "Oke, aku akan segera pergi." Chen Wenliang mengangguk dan segera memimpin orang untuk menemukan rumput peri. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, Chen Wenliang membawa orang kembali.
Meskipun dia membawa kembali rumput peri, itu tidak cukup untuk merawat selusin apoteker ini. Hitung saja sedikit yang bisa kamu selamatkan, yang lain hanya bisa pasrah pada nasibnya. Kata Chen Wenliang tanpa daya. Rumput peri ini sudah cukup. Chen Ping melihatnya dan berkata, apakah ini cukup? Kata Chen Wenliang terkejut. Bukankah sulit untuk memurnikan lebih dari selusin ramuan dari rumput abadi ini? Kecuali masing-masing ramuan itu adalah ramuan yang sempurna dan tidak bisa gagal sama sekali. Kata seorang apoteker. Lagi pula, ada kemungkinan kegagalan tertentu ketika seorang apoteker memurnikan ramuan, dan ramuan yang dimurnikannya tidak sempurna, karena kadarnya berbeda. Oleh karena itu, untuk memurnikan ramuan, Anda seringkali perlu menyiapkan beberapa rumput abadi untuk ramuan tersebut, dan kemudian mengandalkan jumlah rumput abadi untuk menebus ramuan tingkat rendah. Untuk jenis ramuan yang sama, ramuan tingkat rendah memerlukan 5 pil untuk pulih, sedangkan pil bermutu tinggi atau bahkan bermutu sempurna hanya membutuhkan 1 pil. Hanya saja tidak semua orang bisa menyempurnakan tingkat ramuan yang sempurna ini. Chen Ping tidak berkata apa-apa, tapi langsung mengeluarkan kuali senong. Saat ini, Chen Ping tidak perlu waspada terhadap siapapun. Dan setelah kejadian ini, dia juga percaya bahwa orang-orang ini tidak akan memanfaatkan senong cauldron miliknya. Ketika mereka melihat kuali senong Chen Ping, semua orang berseru. Semua orang berdiri tercengang di tempat, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka semua adalah apoteker, dan mereka sangat familiar dengan kuali obat semacam ini. Kuali senong yang dikeluarkan Chen Ping, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa itu adalah kuali obat kuno. Meskipun saya tidak tahu bahwa kuali obat adalah kuali senong, itu jelas bukan benda yang fana. Chen Ping melemparkan semua rumput peri yang dipetik oleh Chen Wenliang dan yang lainnya ke dalam kuali senong. Saat api anggrek menyala di dalam kuali senong, gelombang aroma kental menerpa lubang hidung Anda. Dalam waktu sekitar 1 batang dupa, api di kuali senong padam. Chen Ping mengeluarkan selusin pil dari kuali senong. Masing-masing sangat montok dan mempesona. Tingkat ramuan yang sempurna, benar-benar tingkat yang sempurna. Semua orang sangat senang saat melihat ramuan yang telah disempurnakan oleh Chen Ping. Presiden Chen, berikan ramuan ini kepada apoteker yang terluka. Chen Ping memberikan ramuan itu kepada Chen Wenliang, lalu menyimpan kuali senong. Oke, Chen Wenliang mengangguk. Setelah membawa obat mujarab ke apoteker yang terluka, terlihat jelas bahwa orang-orang ini terlihat jauh lebih baik. Hanya saja tidak mungkin orang-orang ini mendaki gunung bersama-sama. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka tidak akan bisa bertahan. Jadi orang-orang ini hanya bisa diam di tempatnya, atau menunggu sampai sembuh total sebelum turun gunung bersama. Setelah menjelaskan semuanya, Chen Ping mengikuti Chen Wenliang dan yang lainnya dan melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung. Namun setelah semua orang berjalan dalam jarak tertentu, mereka menemukan bahwa Gunung Yaoding di depan mereka telah berubah menjadi tembus cahaya. Sebuah tangga batu muncul di hadapan semua orang. Tampaknya jika Anda ingin mendaki ke puncak gunung, Anda hanya dapat menaiki tangga batu ini. Segala sesuatu yang lain tembus cahaya dan tidak ada yang berani melangkah maju. Sepertinya ini harus menjadi ujian terakhir. Jika kamu bisa menaiki tangga batu ini, kamu bisa menemukan warisan dewa pengobatan. Chen Wenliang melihat ke tangga batu dan berkata, ya, tapi ini pasti yang paling sulit. Mari kita coba dulu. Jika Anda apoteker yang lemah, sebaiknya jangan menaiki tangga batu ini. Chen Ping melihat ke tangga batu dengan hati-hati dan berkata, ayo naik dulu dan coba. Kalau tidak ada bahaya, biarkan yang lain naik. Chen Wenliang berinisiatif meminta Chen Ping menaiki tangga batu bersama-sama. Sekarang Chen Wenliang adalah yang terkuat. Meskipun Chen Ping bukan yang tertinggi, kekuatannya tidak ada bandingannya. Oke, Chen Ping mengangguk. Setelah 2 penjelasan, Chen Ping mengikuti Chen Wenliang menaiki tangga batu. Begitu mereka melangkah ke tangga batu, kedua orang itu tiba-tiba merasakan tekanan langit dan bumi,
tubuh mereka yang awalnya santai langsung tenggelam. Chen Ping dan Chen Wenliang saling pandang, lalu mereka berdua berjalan. Tangga batu ini benar-benar ilusi, dan saat Anda menginjaknya, Anda merasa seperti tidak menginjak apapun. Apalagi dia masih menderita tekanan langit dan bumi. Dalam situasi di mana kaki tidak kokoh dan tubuh berada di bawah tekanan yang sangat besar, orang akan pingsan dengan sangat cepat. Tampaknya semua kekuatan dalam tubuh tidak dapat dilepaskan. Setelah berjalan sekitar 10 langkah, Chen Wenliang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya menjadi kerdil dan dia jatuh dari tangga batu dalam sekejap. Presiden Chen melihat Chen Wenliang jatuh, semua orang bergegas maju dan membantu Chen Wenliang berdiri. Chen Wenliang tersentak dan berkata, "Ini terlalu sulit. Jika itu hanya tekanan langit dan bumi, saya masih bisa menahannya untuk sementara waktu, tetapi tidak ada akar di bawah kaki saya, dan tubuh saya tidak dapat mengerahkan kekuatan." Kata-kata Chen Wenliang juga membuat banyak apoteker yang ingin mencobanya menyerah. Lagi pula, bahkan Chen Wenliang tidak bisa memanjat, jadi orang lain tidak perlu mencobanya. Setelah Chen Ping melirik Chen Wenliang, dia terus memanjat. Meski tekanan langit dan bumi sangat berat, tubuh fisik Chen Ping terus melawan. Setelah berjalan ribuan langkah batu, Chen Ping berhenti. Pada saat ini, di depan mata Chen Ping, tangga batu menjadi kabur, dan seluruh gunung Yaoding tampak menyatu dengan langit. Chen Ping sekarang tidak tahu apakah dia sedang berdiri di Gunung Yaoding atau melayang di udara. Segera, cahaya keemasan jatuh dan membungkus Chen Ping di sekelilingnya. Seluruh tubuh Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, seperti makhluk abadi, membuat semua orang mengaguminya. Tuan Chen berhasil, dia berhasil mencapai puncak. Ketika Ni Heng melihat ini, dia berteriak gembira. Rekan Daois Chen benar-benar mendaki ke puncak gunung. Apakah dia menemukan warisan dewa pengobatan? Melihat cahaya keemasan di langit, Chen Wenliang juga sangat bersemangat. Pada saat ini, semua orang yang masih setengah jalan mendaki gunung mau tidak mau melihat ke arah puncak gunung. Zhou tua, apakah seseorang pergi ke puncak gunung dan menemukan warisan dewa pengobatan? Zhen Yuandao melihat ke puncak gunung dan berkata dengan terkejut. Itu sangat mungkin, kita harus cepat. Zhou Qian sedikit mengernyit dan mempercepat langkahnya. Su Tianzuo dan yang lainnya juga berhenti pada saat ini dan menatap kosong ke arah cahaya keemasan yang tiba-tiba. Presiden Su, apa yang terjadi? Apakah seseorang sudah naik ke gua? Bao Longsing bertanya dengan wajah bingung. Aku juga tidak tahu, tapi pasti ada alasan munculnya cahaya keemasan di puncak gunung ini. Kita harus pergi dan melihatnya secepatnya. Setelah Su Tianzuo selesai berbicara, langkahnya langsung meningkat. Saat cahaya keemasan perlahan menghilang, sosok Chen Ping juga menghilang. Kali ini, Chen Wenliang, Liu Ruyan dan yang lainnya semuanya bingung. Di mana Chen Ping? Kemana perginya rekan Daois Chen? Mengapa tidak ada lagi orang? Semua orang bingung dan mencari Chen Ping, tetapi Chen Ping tidak ditemukan. Pada saat ini, Chen Ping muncul dalam kegelapan, dan tidak ada yang terlihat di sekitarnya, hanya tangga batu yang muncul di bawah kakinya. Namun, tangga batu itu tidak naik, melainkan terus menurun. Chen Ping sendiri tidak tahu kemana kelanjutan tangga batu itu. Di mana ini? Chen Ping terdiam beberapa saat. Dia tidak bisa melihat kemana arah tangga batu itu, semuanya gelap. Ini seperti menuju neraka. Setelah menenangkan diri, Chen Ping menuruni tangga batu. Chen Ping sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan sampai dia merasakan kakinya menyentuh tanah dan tangga batu di depannya menghilang. Ada cahaya kabur di sekelilingnya, dan kemudian sosok emas dengan punggung menghadapnya perlahan muncul.